ini kami pribadi, lepas pribadi, mengaku di hadapan Bapa bahwa kami sering mendukakan. Untuk itu Bapa, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Dan kami yakin pagi hari ini Engkau telah mengampuni kami. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan. Terima kasih Pak Yoto dan kedua mengampuni dosa. Bapak Ibu dan sekalian, dan kita beri kesempatan sebagai wujud ucapan syukur kita perjumpaan apa yang sudah kita siapkan Tuhan, dan bersama-sama kita akhiri pujian bibir roh Allah ada di dalam kita, seperti Raja Daud yang sukanya memuji Tuhan, menari dan menari. Untuk doa persembahan kami serahkan untuk Ibu Giati. Kami undang Bapak Ibu Saudara Bapak berdiri, kita akan masuk dalam doa persembahan dan syafaat. Bapa yang di surga yang penuh dengan kasih, di pagi hari ini Tuhan, kami datang lagi kepadamu mengucap syukur untuk setiap kasih dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kekuatan, kesehatan yang baru senantiasa Engkau berikan kepada kami. Untuk pagi ini kami boleh datang kembali ke rumah-Mu ini bersama-sama memuji, memuliakan nama-Mu. Biarlah Tuhan, puji-pujian kami boleh menjadi dupa yang harum dan berkenan di hadirat Tuhan.
Inilah kami Tuhan, kami masuk dalam ibadah, kami mohon pimpinan penyertaan Tuhan untuk ibadah pagi hari ini. Tuhan yang bertata di dalam pujian kami, Tuhan yang bertata di dalam ibadah ini. Engkau memberkati setiap pelayan-Mu di pagi hari ini yang mengambil bagian di dalam ibadah. Tuhan memberkati sehingga apa yang dilakukannya biarlah hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di pagi hari ini Tuhan, kami membawa persembahan kami yang kami ambil dari berkat pemberian Tuhan yang terbaik kami bawa ke dalam hadirat-Mu. Terimalah ini Tuhan sebagai wujud ucapan syukur kami, dan biarlah ini Engkau mau sucikan, Engkau mau kuduskan sehingga ini berguna untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, membawa berkat bagi orang yang ada di sekeliling kami. Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang akan memberkati setiap jemaat Tuhan. Melalui pekerjaan pemberian Tuhan, kami boleh bekerja, dan di balik semua itu kami boleh mendapatkan berkat pemberian Tuhan. Apapun pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kami, ajari kami untuk setia melakukannya. Tuhan berkenan dan Tuhan memampukan kami untuk setiap pekerjaan pemberian Tuhan. Untuk setiap jemaat-Mu yang merindukan untuk mendapatkan pekerjaan, kami tidak henti-hentinya memohon kepada-Mu. Engkau memberikan saat yang tepat, saat yang terbaik, pekerjaan yang terbaik yang mereka rindukan. Tuhan Yesus, kami membawa setiap jemaat Tuhan, anak-anak kami yang masih dalam usia batita, balita, remaja, pemuda, orang tua kami yang sudah lanjut usia, kami serahkan semua ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Allah. Kami mohon kekuatan iman yang baru untuk kami boleh disegarkan senantiasa, untuk kami boleh berjalan di jalan-Mu. Dan saat ini kami juga membawa untuk setiap program gereja yang ada, yang sudah kami boleh menjalaninya, itu semua karena berkat pimpinan Tuhan. Dan untuk setiap program yang akan kami jalani, kami hanya mengandalkan Tuhan. Tolong berikan hati kepada kami semua, kesatuan hati untuk kami boleh berpikir dan melakukan apa yang terbaik, dan kiranya nama Tuhan yang dipermuliakan. Tuhan Yesus, kami menyerahkan saat ini untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, kami bersyukur untuk bangsa yang senantiasa Tuhan berkati. Engkau memberikan kedamaian di mana kami boleh beribadah dengan bebas, dengan damai, kami boleh melakukannya. Ini semua karena kasih dan penyertaan Tuhan. Berikan hati kepada kami, tetangga sekeliling kami, untuk kami boleh saling menghargai, kami boleh saling bekerja sama untuk satu dengan yang lain, dan saling boleh menghormati, dan kami boleh beribadah dengan sukacita. Engkau memberkati untuk tetangga gereja kami semua Tuhan. Engkau memberkati mereka di dalam setiap kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang pagi ini belum bisa hadir bersama-sama dengan kami. Apabila mereka lemah di dalam imannya, tolong Tuhan kuatkan mereka kembali. Jika mereka lemah di dalam tubuhnya, Tuhan memberikan kekuatan dan kesegaran yang baru kembali, sehingga di lain waktu Tuhan kami boleh bersekutu bersama, boleh saling menguatkan antara yang satu dengan yang lainnya. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami di pagi hari ini, ibadah kami di pagi hari ini, dan firman yang akan sebentar lagi kami akan dengar. Biarlah ini boleh menjadi kekuatan yang baru bagi kami, untuk kami boleh tetap berada di jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Bapak Pendeta yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan memberikan hikmat senantiasa, dan kami setiap jemaat-Mu boleh dimengertikan apa yang menjadi kehendak hati Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami di pagi hari ini. Kami serahkan di dalam satu nama Allah kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami persilakan Bapak Ibu Saudara untuk duduk kembali. Terima kasih untuk Ibu yang dalam doa persembahan dan doa sapaan. Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan. Tadi malam kita sudah
ditaburi akan firman Tuhan oleh Bapak Pendeta bahwa ketika kita menyimpan akan sampah-sampah dalam hati kita, kalau akan kepahitan dan yang lainnya, maka hidup kita tidak akan tenang dan bahagia. Ketika sampah itu sudah kita buang jauh, sehingga Roh Kudus itu hadir bertahta dan memimpin dalam hidup kita. Kemudian apa sih yang kita berikan untuk buat Tuhan? Kita persembahkan buat Tuhan adalah tubuh, jiwa dan roh kita untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Bersama-sama Bapak Ibu kita akan merenungkan dan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kita akan iringi dengan pujian, ajari aku Tuhan untuk mengerti perasaan. Oh
di tangan. Persilakan. Kita akan berdoa Bapak Ibu untuk kebenaran firman Tuhan, namun kita juga akan berdoa untuk sahabat kita, saudara kita, sedulur kita yang di bulan Mei ini berulang tahun. Saya undang Mas Samuel, ulang tahun ya di bulan Mei. Ya, yang lainnya monggo yang di bulan Mei berulang tahun saya undang untuk maju ke depan. Ada datanya Pak Mai? Sinten saya ulang tahun di bulan Mei, masuk lali ulang tahun. Oke, kebetulan itu masalah non, silakan katamu. Oh, bapak. Oke, mari Bapak Ibu saya undang untuk balik berdiri, kita akan doakan Bapak kita, Ibu kita, dan anak kita ini kita masukkan ke dalam kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, bersyukur untuk orang tua kami, bapak kami, Mbah Toto, Haryanto, Mbah Peni, yang di bulan Mei ini telah Tuhan berikan anugerah yang luar biasa, pertambahan di dalam usia hamba-hambamu ini. Bersyukur. Kami semua turut bersukacita atas berkat-Mu, dan kami hanya bisa berdoa dan menyerahkan orang tua kami ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, berkat-Mu akan melimpah dalam kehidupan Mbah Toto dan juga Mbah Beni. Tuhan akan menjawab akan setiap pergumulan hidup mereka di waktu yang tepat, di suasana yang tepat, dan kami percaya berkat yang daripada Allah ini akan menjadikan kedua orang tua kami ini semakin mengasihi Tuhan, semakin mencintai Tuhan, dan semakin memiliki hati yang seirama dengan hati Bapa. Berkati keluarganya, berkati pelayanannya. Tuhan berkati apapun kegiatan aktivitas hamba-Mu ini, dan kami percaya kedua hamba-Mu, Mbah Toto dan juga Mbah Peni, akan Tuhan pakai menjadi saksi Tuhan untuk memberitakan kabar keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kami juga membawa anak kami Samuel, bersyukur untuk anak muda yang cinta akan Tuhan ini, bersyukur untuk anak muda yang begitu mengasihi Tuhan ini, dan kami semua berdoa di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Tuhan berkati anakmu Samuel di dalam pendidikannya. Tuhan akan menolong anakmu ini. Tuhan juga akan memberkati di dalam kesehatan. Tuhan akan menolong Mas Samuel di dalam setiap pelayanan. Dan kami serahkan Tuhan untuk tumbuh kembang iman di dalam Tuhan, supaya benar-benar semakin hari Mas Samuel semakin bertumbuh menjadi seorang pemuda yang mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, menomorsatukan Tuhan di dalam hidupnya. Dan kami percaya hati Mas Samuel yang berpaut erat dengan Tuhan akan semakin Tuhan berkati untuk masa depannya. Kami percaya anakmu yang takut akan Tuhan ini, masa depan yang terbaik akan Tuhan siapkan. Berkati keluarganya, berkati pergumulannya Mas Samuel, apapun itu Tuhan akan menolong dan memberkati. Kami juga berdoa untuk sahabat kami, sedulur kami, saudara kami yang berulang tahun di bulan Mei tapi tidak hadir pada saat ini. Tuhan, Engkau sangat mengenalnya dengan sangat dekat. Tuhan berkati hamba-Mu itu, anakmu itu, seperti berkat yang telah diterima oleh Mbak Peni,
Mbak Toto dan juga Mas Samuel. Kami percaya mereka di dalam naungan dan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun, Mas Samuel. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat hari Pentakosta. Silakan memberikan salam kepada kanan kiri belakangnya. Ini hari istimewa bagi umat Kristen, hari lahirnya gereja, Bapak Ibu. Luar biasa, hari lahirnya gereja Tuhan. Ya, kita luar biasa dalam sepekan penuh kita diberkati dengan banyak hal Bapak Ibu ya. Persekutuan yang indah, firman Tuhan tertabur, dan saya yakin panjenengan sangat diberkati Tuhan dengan acara demi acara yang ada. Dan pagi ini harapan saya jenengan tidak bosan dengan firman Tuhan. Amin. Bosan? Bosan nggih. Nggih. Di dalam kesempatan yang baik ini, di dalam hari Pentakosta ini, kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan di dalam Injil Yohanes. Panjenengan buka Injil Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-26 dan 27. Nanti kita akan sambung pasal 16 Bapak Ibu, ayat 12 sampai 15. Jika sudah ketemu katakan amin. Saya akan baca untuk kita semua, demikian firman Tuhan. Injil Yohanes pasal 15 ayat 26 sampai 27. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh Kudus, Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Kita sambung pasal 16 Bapak Ibu, ayat 12 sampai 15. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Kita akan merenungkan bersama. Sebelumnya mari kita serahkan semuanya ke dalam kuasa Allah, supaya Roh Kudus yang bekerja menolong kita untuk memahami kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu Tuhan di hari Pentakosta, di mana hari tercurahnya kuasa Roh Kudus kepada orang percaya ini. Kami akan mendasari ibadah kami dengan kebenaran firman-Mu.
Namun siapakah kami Tuhan, tanpa pertolongan-Mu kami tidak akan pernah mengerti akan kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu kami berserah di dalam nama Tuhan Yesus. Tolong kami supaya kami boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki melalui kebenaran firman-Mu. Terkhusus hamba-Mu ya Tuhan yang sangat terbatas dengan banyak hal. Tuhan akan menolong hamba-Mu ini, dan biarlah di dalam keterbatasan hamba-Mu kuasa-Mu menjadi sempurna di dalam Engkau menyatakan kuasa kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan akan bertahta di atas firman-Mu. Tuhan sendiri yang akan memberkati firman-Mu sehingga apa yang keluar, apa yang disampaikan, apa yang tertabur pagi ini tidak akan kembali dengan sia-sia, karena kuasa Tuhan Yesus Kristus memberkati firman-Nya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Syukur aja Bapak Ibu. Tema untuk perenungan kita pagi ini adalah peran kuasa Roh Kudus. Kenapa temanya? Peran kuasa Roh Kudus. Beberapa waktu yang lalu saya mendapat tamu seorang pendeta. Saya mendapatkan tamu seorang gembala sidang. Dia memaksa untuk bertemu dengan saya. Dia bilang, Bapak hari ini ada waktu, saya hari ini ada tamu. Tamunya jam berapa Pak? Jam sekian. Gimana kalau kita ketemu sebelum tamunya Bapak datang? Nanti mepet waktunya, nggak cukup kita untuk ngobrol. Terus tamunya pulang jam berapa Pak? Wah, ngoyong gitu Bapak. Tamunya pulang jam berapa Pak? Ya kira-kira jam sekian. Baik, nanti tamunya sudah pulang, WA saya ya Pak. Baik. Kira-kira Pak Gembala Sidang ini ketemu saya, sesuatu yang mau diomongkan penting apa betul? Penting Pak. Udah benar, akhirnya dia sampai di tempat ini sekitar jam 3 sore. Dan 3 sore ada apa? Kata kok ini mengganti banget gitu. Ada sesuatu yang sangat penting untuk kamu sampaikan. Ya, cerita, intinya dia merasa nggak layak menjadi pelayannya. Saya tidak layak melayani Tuhan. Saya sampai delosor di bawah kaki salib Tuhan. Saya nangis di hadapan Tuhan. Saya merasa tidak pantas menjadi seorang pendeta atau seorang jemaat. Saya dengarkan. Terus sekarang gimana maunya jadinya? Mau keluar? Iya. Tidak mau melanjutkan pelayanan? Saya sudah tidak sanggup. Saya malu, saya banyak hal. Intinya dia ingin keluar dari tempat pelayanan. Sampai ingin keluar, dia sudah berkeluarga. Seperti itu pun sudah pernah saya rasakan. Gak kuat, merasa nggak layak, pengen dan pergi dari situ. Nah, itu pernah juga saya rasakan. Saya nggak tolong kepada Bapak Ibu. Ketika Pak Gembala ini kepengen keluar dari tempat pelayanan, tapi yang saya mau tanya ke panjenengan Pak, kita sharing. Khotbah nih sharing, kamu kok Bapak Ibu sekali-sekali. Kira-kira yang di hati Bapak tadi itu yang berperan dominan itu kuasa Roh Kudus, kuasanya setan, atau kuasa hatinya sendiri? Diri sendiri. Kuasa apa Bapak? Setan. Tidak ada yang kuasa Roh Kudus. Ya, seringkali kelemahan kita menjadi celah, celah itu apa sih Bu? Pak, kesempatan aji mumpung mengo setan masuk. Terjadilah sebuah yang namanya tidak ada antusias dalam pelayanan.
terjadilah yang namanya, kalau orang Jawa bilang itu semplah. Hati-hati, jangan selalu kambing hitamkan iblis. Seringkali yang terjadi adalah dari diri sendiri dulu, itu menjadi sebuah celah, kemudian iblis masuk mendominasi perasaan pikirannya sehingga kita tidak punya semangat untuk melayani Tuhan, padahal punya dinamit. Gitu? Apa dinamit? Kuasa Roh Kudus kan kayak dinamit, berkesan gerak dinamit. Siapa yang menciptakan dinamit? Ikunnya apa? Hadiah ya apa? Koper, aman koper. Saya mau sampaikan Bapak Ibu, ketika kuasa si jahat, si julid ini mulai mendominasi hidup orang Kristen, coba dengan koreksi tidak salah. Peran iblis adalah selalu untuk menghentikan orang melayani Tuhan. Peran Roh Kudus adalah sangat berbeda dengan peran si jahat ini. Si jahat sangat jelas perannya bagi orang percaya. Di Yohanes 10 kalau nggak salah, ayat 10 itu, dia hanya merusak, dia hanya membinasakan, dia hanya mencuri. Merusak apa? Ya apa yang sudah baik dirusak. Loh, wong gelem pelayanan itu yang luar biasa, enggak? Orang mau pelayanan itu haleluya. Terus apa? Iblis masuk lewat celah yang dibuka sendiri tadi karena kelemahannya, dirusak. Lapo pelayanan itu orang pantas. Enggak? Seringkali mendapat penghakiman kayak gitu. Ngajar irah itu bandito. Ini penghakiman ini sangat dalam. Merusak mood, merusak semangat, merusak kebaikan, merusak panggilan, itu setan loh. Perannya mencuri, jelas. Apa yang dia curi? Seringkali saya ajarkan ini, damai sejahtera. Iblis gak mencuri apa-apa darinya. Yang ingin dia curi adalah damai hati jenengan. Yang ingin dia curi adalah kebahagiaan jenengan. Yang ingin dia curi adalah apa? Sukacita jenengan ini. Ketika orang Kristen sudah kehilangan ini, berarti dia dicuri oleh si judi ini. Karena Roh Kudus datang menghibur, ya kan? Saya nggak akan bahas ini apa-apa peran Roh Kudus yang lebih spesifik, tapi kita tahu peran Roh Kudus menghibur dengan sangat jelas. Firman Tuhan katakan menolong. Tapi kenapa orang Kristen nggak punya sukacita? Coba lihat kanan kiri dengan guyu betul. Perlu nama guyu? Guyu digawe-gawe ketara loh Pak. Coba kalau tersenyum, tak ketok. Ketok giginya maksudnya. Karena tulus. Kenapa sih orang Kristen susah sekali tersenyum? Oh, kakaknya kamu jauh. Jangan-jangan sampai dicolong kucing lah, demit, julid, si jahat. Karena dia mencuri, merusak, mencuri, apa lagi? Perannya kayak gitu. Nah, teman saya tadi, saya bilang, kamu itu harus belajar peka. Itu penipuan dari si jahat, saya bilang. Nggak boleh kayak gitu. Apapun yang ingin membuat kamu mundur dari pelayanan, males pelayanan, itu bukan dari Roh Kudus, itu dari si jahat. Karena Roh Kudus selalu akan memberi semangat, antusias untuk kita melayani pekerjaan. Bersaksi katanya kan? Bersaksi. Kamu harus bersaksi karena sejak semula kamu bersama-sama dengan aku. Spesifiknya ini kata-kata untuk para murid, tapi juga berlaku untuk kita semua, Bapak Ibu. Ibu Bapak, seringkali peran iblis itu dalam hidup orang percaya hanya merusak, menghancurkan, hancuri damai kita. Sangat berbeda dengan peran kuasa Roh Kudus. Okay?
Apa peran kuasa Roh Kudus? Mari kita spesifik, kita akan belajar dari ayat-ayat ini Bapak Ibu. Saya tidak akan molak-malik Alkitab. Saya akan mencoba untuk sistematis melihat apa yang menjadi peran Roh Kudus dari Alkitab yang kita baca ini. Mari kita perhatikan Bapak Ibu di ayat yang ke-26. Ini peran Roh Kudus dalam kehidupan kita sebagai orang percaya yang telah menerima kuasa Roh Kudus. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Artinya ketika Roh Kudus datang diterima orang percaya, Roh Kudus itu akan memberikan sebuah kesaksian tentang siapakah Bapa itu. Peran Roh Kudus secara spesifik saya katakan di ayat 26 ini adalah dia akan memberitahu kula jenengan siapakah Tuhan itu. Dia akan menjelaskan kepada kula jenengan siapakah Allah itu. Jadi fungsi peran kuasa Roh Kudus dalam hidup orang percaya adalah memberi tahu, memberitahu. Itu perannya. Jadi tanpa Roh Kudus orang tidak akan pernah mengenal siapakah Allah. Penting kan perannya? Banyak orang tahu tentang Tuhan, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang maha apa? Kuasa. Oke. Semua agama mengajarkan itu kan, Tuhan yang maha Tuhan yang maha apa malih? Maha hadir, maha apa malih? Napa? Maha kasih, maha besar. Tapi spesifik namanya siapa? Nama Allah siapa namanya? Roh Kudus memberitahu bahwa nama Allah itu adalah Yesus Kristus. Amin. Kalau kita nggak dikasih Roh Kudus tahu, kita nggak akan tahu. Makanya saya bilang bahwa kekristenan itu adalah sebuah kemustahilan. Nah, dengan bisa orang jadi orang Kristen, kok saya jadi Kristen itu adalah itu mukjizat. Karena Roh Kudus membuka pikiran dengan hati dengan memperkenalkan Tuhan yang maha itu siapa namanya. Wow. Biasa, Roh Kudus perannya luar biasa. Nah, saat ini yang mau tepang wano kali Gusti niku wau pripun kula jenengan. Apa cek golek Gusti Allah liyane? Apa cek golek sing luwih jaduk nek? Sering kali kita itu tertipu oleh si jahat. Sering kali kita menganggap bahwa Yesus kuasanya terbatas, dia nggak pernah nolong saya ketika saya sakit, ketika saya susah. Tuhan diam. Benarkah Allah kita Allah yang diam saja ketika kita bergumul? Nyatanya Pak belum ada jawaban. Tunggu, saya bilang. Betapa rapuhnya hati manusia, selalu ingin melihat bukti lebih dulu. Nek wong percaya mboten ngoten. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Lo gak wani nyanyi nih, Bang. Lagunya aku nih. Iya. Tuhan ku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku
relakan semuanya. Ngapusi kadang kalau jenengan nyanyi. Persembahan hitung-hitungan kok apa? Tubuh jiwa rohku kuberikan. Imani dan hidupi lagu ini. Kalau itu terjadi dalam hidup orang percaya, orang ada mau Kristen pelit. Diberkahi kadang kita merasa itu adalah hasil kerja kerasku. Nah, jenengan boten diparingi sikile sehat, Pak Bu, boten saged bergawe jenengan Bu. Kemarin tertampar Mbah Jamilin, lucu. Boten ngaplok-plok boten. Mbah Jamilin berdiri. Sinten sing ngaturi lenggah. Kira Mbak pinginane dalu. Monggo Mbah pinara. Aku batal kok nih. Boten Mbah, mau tak ngatur mawon. Lha kene napa? Nang nek kula linggih angel. Jenengan saged ngadep niki berkah Pak. Kita menunggu berkah ini gede. Jangan iso melampah, iso bekerja. Berkah. Ampun gumunggung. Ini Mbak Ron nggih wadul kula, pakan kula sakit, napa ta Mbak? Jembolane ning napa Mbak? Canteng. Sampai katisem kira Mbak. Canteng iso ngatisi lho. Boten apa-apa Mbak, sing penting atine boten lara kula. Kula seneng dede Pak, ing napa Mbak? Awakku ben rada sehat. Riang kok sama canteng. Roh Kudus yang akan membawa kita semakin mengenal Tuhan, Pak. Tidak hanya namanya, karyanya. Kita akan semakin cinta akan Tuhan ketika kita semakin mengenal Tuhan, dan itu Roh Kudus yang memperkenalkan. Akan terus membawa kita semakin kenal Tuhan, semakin cinta Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, sampai pada titik perjalanan iman kita itu, Tuhan, ku berikan belum semuanya. Latihan lah Bu, ya? Latihan lah, jujur-jujuran mau. Kadang kita belum bisa memberikan semuanya kan? Latihan, gede-gede. Nih, selesai kata, mungkin waktunya 1 jam untuk Tuhan. Tahun ngarep setengah jam kan betul kan? Ini tambah 2 jam untuk Tuhan. Jadi peran kuasa Roh Kudus adalah yang pertama apa? Memberitahukan siapakah Tuhan. Namanya siapa? Karyanya apa? Dia itu bagaimana? Semakin kita akan kenal. Makanya ada El Roy, El Sade, El Noromale. Nama-nama Allah, Allah yang Maha Hadir, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Kasih. Semakin mengenal. Tapi namanya adalah Yesus Kristus. Dari mana kita tahu? Dari Allah Bapa sendiri yang memperkenalkan, dan Roh Kudus semakin mempertajamkan kita mengenal kita. Amin. Peran Roh Kudus yang pertama adalah dia memberitahu Anda dan saya siapa Tuhan. Nah, semakin kenal Tuhan, saya yakin jenengan semakin jatuh cinta sama Tuhan, dan jenengan dan saya tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Jenengan dan saya tidak akan mencari pertolongan dengan kuasa yang lain. Enten loh cuma aja lagi jaring buah. Ngapa kalau jaring buah? Ngapa bener? Yo. Demi pemuda Bapak Ibu sampai viral atau yo. Tadi malam sampai jam 1 saya berhubung dengan Mas Heri. Untung ada tenaga non. Dijaring buah, tidak boleh nomornya. Boten. Yuk. Kadang tawaran dunia menggiurkan ya. Itu jebakan Batman dari sejarah. Ampun. Dan saya bersyukur jemaat itu semakin kokoh dan semakin setia kepada Tuhan. Berhasilan dalam pelayanan dengan semua orang yang setia. Dengan saya lupa. Akan buat bayar halus deh.
Kadang gereja-gereja udah bunyi. Cuma aku nak domba Pak orang. Ya tidak hanya ngereng di mimbar, tapi bagaimana membangun sebuah hubungan dengan nyaman. Syukur berkat doa jenengan yang selalu mendoakan, selalu saya memberikan hikmat supaya Tuhan pakai, itu selalu ada di otak saya. Ketika panjenengan Tuhan tidak saya abaikan, selalu saya dengar, saya kalau Tuhan berikan kesabaran, ya Tuhan terima kasih. Ini loh keluarga. Kembali peran kuasa Roh Kudus yang pertama adalah memberi tahu siapa Tuhan. Nah, tugasnya pulau jenengan yang mengertos, beritahukanlah siapa Tuhan itu kepada orang bersaksi. Wah, sapoin mau setengah songo, mun, kok aku supi, baru satu poin. Tugas pulau jenengan ketika sudah kenal Tuhan apa? Memberitahu juga orang lain. Itu di ayat 26 itu, dan baca di ayat 27. Tidak hanya nak kepenak mau kenal terus di PDW kenal toh, enggak, jadi harus bersaksi melalui hidup jenengan, melalui gaya bicara jenengan, melalui tindak tanduk jenengan, orang akan melihat ada Yesus di dalam diri kita. Amin ya? Jangan lupa tugasnya adalah bersaksi, memberitahukan kepada orang-orang siapakah Allah, bagaimanakah Yesus Kristus Tuhan itu, apa karyanya. Nah, yang kedua apa? Apa peran kuasa Roh Kudus? Kita masuk ke pasal 16 ayatnya yang ke-13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin. Ketinggal? Dia akan memimpin pulau ini. Memimpin kemana? Firman Tuhan dengan sangat jelas mengatakan, memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Nah, bahasa yang lain, terjemahan yang lain mengatakan tidak hanya memimpin, tapi membimbing. Hampir sama dengan penekanan menuntun. Kemarin anak-anak sekolah minggu ngisi lagu pujian ya, bila roh Allah ada di dalamku. Antum saya bawa dari ini, keluar dari ceritanya. Saking asiknya semangat kira, nanti ke belakang nangis. Itu anak-anak bisa ngedrum, bisa gitar, bisa keyboard, bisa nyanyi, bisa menari. Siapa yang bimbing? Kenapa bukan si bimbing sih dan anak-anak kita itu? Makasih Om. Lainnya biasa. Saya mau sampaikan. Pakai Om Dandang saya bimbing apa yang benar? Baru Om Danang. Ketika Danang yang bimbing aja sudah sangat bagus gitu, Mas Andrew main keyboard, ada Mas Deo di drum, Mas Wanu di bass. Saya sama ada anak saya, Mas luar biasa. Mas Wanu mau bergeser posisi gitu. Dia sudah mulai rendah hati. Nah, Om Danang nanti remaja masa gias dua-duanya kan, drum semua. Pak Abu bayangkan, baru Om Danang yang bimbing, yang nuntun aja sudah baik. Iya. Apalagi Roh Kudus ya. Apalagi Roh Kudus yang bimbing jenengan saya. Luar biasa. Ngerti kebenaran. Agar ku tidak tersesat, kira? Ada pujian tadi saya nges, iya ya. Kalau kita ngerti kebenaran, kita nggak akan tersesat. Wong Kristen orang gelem ngampuni tersesat buat tadi kira. Tersesat saya katakan. Karena dia ngerti kebenaran. Orang Kristen harus mengampuni, tapi dia menahan dirinya, tidak mau mengampuni. Orang itu saya katakan dia sedang tersesat. Karena Roh Kudus selalu bilang, ampuni, ampuni. Tapi egonya bilang, sombongannya bilang, enggak.
Saya bilang dia adalah orang yang tersesat. Orang-orang seperti itu orang-orang yang sedang tersesat. Karena Roh Kudus mengatakan dia akan memimpin kita kepada kebenaran. Tapi seringkali banyak orang Kristen tidak mau dipimpin dalam kebenaran. Pengen ngarepe itu adalah gambaran manusia yang sangat relevan sepanjang masa. Seperti tadi malam. Kalau dipimpin Roh Kudus harusnya malu sama Roh Kudus. Kayak pujian kita tadi loh Bapak Ibu. Ajari aku mengerti perasaan. Nek pun diajari kira-kira dilakoni nak. Halo. Kadang kita minta diajari Tuhan, ajari aku mengerti kehendakmu. Sudah dikasih tahu kok jelas kok Roh Kudus mimpin itu. Nih kadang kalau bosan di dalam enggak. Wah kalau ngomongin jadi tak rela. Kadang kalau jenengan sebagai orang itu sok gen. Seperti ada kata arti. Bu, minta ampun sama Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Saya pun begitu. Ternyata aku sering gobloki ya Gusti. Aku itu salah, tak terala. Minta ampun. Jadi peran Roh Kuasa Roh Kudus yang kedua adalah apa? Dia memimpin kita kepada kebenaran. Dah. Berarti nek tidak punya Roh Kudus dia tidak akan benar. Dia tidak akan di jalan yang benar. Pasti di jalan yang tersesat. Kalau mulai nggak mau taat sama pimpinan Roh Kudus pasti melenceng dari jalan Tuhan. Sudahlah. Bisa dipastikan. Ini kata firman Tuhan, karena Roh Kudus perannya adalah memimpin, membimbing sampai kita mengerti semua kebenaran. Wow, luar biasa. Bersyukurlah kita punya Roh Kudus. Bersyukurlah selalu kita dituntut, diingatkan untuk melakukan yang benar. Wah, luar biasa ya. Ibu Bapak, ada istilah guru kencing berdiri, murid kencing tiga. Nek gurunya salah, muridnya akan melakukan kesalahan yang lebih fatal. Nah, gurunya itu dengan Roh Kudus. Dia adalah kebenaran kalau versi yang lain kata. Dia tak mungkin salah ngajarin kita. Kecuali nek gurunya itu dengan salah loh. Gurunya itu dengan Roh Kudus Pak Bu, nggak mungkin salah. Berarti ini anak muridnya Gusti Yesus, muridnya Roh Kudus yang salah, berarti yang salah apa? Ya kalau jenengan harus terima itu, karena dia adalah kebenaran, nggak mungkin tak. Berarti kita harus menyelaraskan diri kembali dengan hati Bapa. Biarkan aku seirama dengan hatimu, iki ora gampang gak turu. Nyanyi nek kepinu. Neng menyeiramakan dengan hati Bapak itu sakit, siap sakit buatan keluar jenengan. Biarkan aku punya keintiman hanya denganku, sampai kau dapati hatiku. No, seirama dengan hatimu. Nek ngalor ya ngalor, nek ngetan ya ngetan, ojo ngalor kalau ngetan kata Tuhan. Lembutkan hatimu untuk dipimpin Roh Kudus. Bahagia. Amin. Dan kasihan saya ketika melihat orang-orang yang selalu melawan kuasa Roh Kudus. Enggak damai gitu. Enggak damai. Yang terakhir Bu, peran Roh Kudus apa? Ayat 14. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadamu. Memuliakan ini ketika saya bandingkan dengan versi yang lain, artinya dia akan menyatakan kuasanya sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Roh Kudus itu perannya adalah ternyata luar biasa. Dia akan menyatakan kuasanya supaya nama Allah Yesus Kristus Tuhan itu dipermuliakan oleh saya dan Pak Doni.
Amin. Makanya banyak orang Kristen menerima mujizat. Ada yang nggak pernah mengalami mujizat, orang Kristen terpergi cuma Tuhan itu. Seringkali kita berpikir mujizat yang spektakuler ya, yang supernatural gitu. Mati hidup lagi, layu nih loh. Tapi kedek Bapak Ibu, kedek pada samping jenengan, kedek kalau kedek. Itu mujizat itu Pak Bu. Sampai kedek itu hari kuasa Tuhan dinyatakan dalam gerejanya supaya mempermuliakan nama Tuhan. Jenengan punya pergumulan apapun saat ini, nek nunduluke Gusti Allah pasti akan dinyatakan kemuliaan dan kuasanya. Tinggal tunggu waktunya, mau sabar. Sabar sedikit lagi, berdoa terus sampai sesuatu terjadi. Jadi ada 3 M bagi ini Bapak Ibu. Peran kuasa Roh Kudus apa? M yang pertama adalah memberi tahu siapa Tuhan. M yang kedua adalah memimpin orang percaya. M yang ketiga adalah menyatakan kuasa. Amin. Ada 3 peran Roh Kudus. Kiranya ini menjadi berkat di hari Pentakosta ini. Kita semakin melekat erat dengan Tuhan, semakin mengandalkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu. Ampuni kami. Seringkali kami menjadi orang-orang Kristen yang goblok itu. Ampuni kami. Seringkali kami melawan pimpinan-Mu Tuhan. Ampuni kami Yesus. Seringkali kami tidak melihat kuasa-Mu yang Kau nyatakan dalam diri kami, karena kami mengukur kuasa-Mu seperti apa yang kami mau. Ajari kami lebih peka lagi melihat kuasa-Mu yang bekerja dalam hidup. Terima kasih Bapak. Hamba-Mu selesai bicara, namun Roh Kudus-Mu yang tinggal di dalam hati umat-Mu akan terus berbicara. Tuhan akan ubahkan hidup mereka, karena mereka punya kuasa Roh Kudus yang tinggal di hati mereka. Hamba-Mu serahkan Tuhan umat-Mu ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hamba-Mu serahkan hidupku dalam tangan kasih-Mu. Berkati kami semua, supaya kami semakin menjadi saksi-Mu di dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Saya serahkan kepada worship leader. Mohon. Firman Tuhan sudah dikabulkan pada pagi ini oleh Bapak Pendeta Afif Tindak Sucianto, bahwa mana daripada Roh Kudus mungkin memberitahukan Yesus itu sebagai Tuhan kita, memimpin kita dan menyatakan kuasa untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Adalah firman yang dikabul ini menjadikan iman kita semakin bertumbuh, semakin dewasa, dan pengenalan pribadi dan Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang misalkan untuk bangkit berdiri, kita akan bersama-sama makan dalam untuk pengakuan iman rasuli. 1. Aku percaya dengan Bapa yang Maha Kuasa, Bapa langit dan bumi. 2. Dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, 3. yang dikandung dari Roh Kudus lahir dari Maria, 4. yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. 5. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, 6. naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. 7. Akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. 8. Aku percaya kepada Roh Kudus, 9. gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, 10. pengampunan dosa, 11. bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan untuk duduk kembali. Sebelum saya berikan kepada Ibu Yati untuk menyampaikan warta jemaat,
yang saya sampaikan Bapak Ibu, saya sebagai Komisi Pembangunan, bahwa untuk janji iman yang kedua itu sudah berakhir untuk bulan Mei ini, dan dari kami sebagai Komisi Pembangunan, Panitia Pembangunan akan terus melanjutkan untuk janji iman kita untuk pembangunan gedung gereja di tempat ini untuk tahap yang ketiga. Bila kita bersama-sama seperti disampaikan Bapak Pendeta, ojo pelit untuk Tuhan, karena kita sudah diberkati. Kami serahkan nanti setelah pulang, nanti Ibu Jati akan memberikan amplop untuk janji iman pembangunan. Matur nuwun, silakan. Shalom Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan. Terima kasih pagi hari ini kepada Bapak Pendeta sudah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang kami senantiasa berkati Bapak di dalam pelayanan selanjutnya. Terima kasih Pak. Terima kasih untuk setiap jemaat Tuhan yang pagi ini sudah ambil bagian di dalam pelayanan ibadah baik di umum maupun sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu sudah dikasih dalam Tuhan, hari ini Minggu tanggal 19 Mei tahun 2024, kebaktian jadi satu di Induk dilayani Bapak Pendeta Abdi Indra Suryanto. Untuk kegiatan selama seminggu ke depan, ini jadwalnya agak padat Bapak Ibu, nanti kami ulang untuk di-share di grup jemaat. Untuk yang pertama, dimulai nanti sore jam 5 kita akan ada kunjungan ke jemaat. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ada waktu, kita akan kumpul di gereja jam 5 sore. Setelah itu di hari Senin kita dapat undangan doa sekota yang biasanya di JKI Eli, ini yang ketempatan di GIA Kudus. Undangannya jam 18 sore, kita akan kumpul di gereja jam 5 sore. Senin doa sekota di GIA Kudus, kumpul di gereja jam 5 sore. Karena ini berhubungan dengan transportasi, bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk ikut ke sana, nanti bisa mendaftar ke saya. Bisa nanti langsung setelah ibadah atau japri WA. Yang kedua, yang ketiga, Selasa tidak ada acara. Hari Rabu Bapak Ibu, hari Rabu kita ada undangan KKR untuk lansia di GKMI Tanjung Karang. Hari Rabu ini undangannya jam 4 sore. Jadi kita kumpul di gereja jam 5 sore, setengah 4 kita berangkat. Oh maaf, di GKMI Tanjung Karang undangannya jam 16, berarti jam 4 sore ya. Kita kumpul di gereja jam 15, jam 3 sore, maaf, kita kumpul jam 3 sore, jam setengah 4 maksimal kita berangkat. Ngapunten Bapak Ibu. Berlanjut di hari Kamis, pendalaman Alkitab wonten dalemipun Bapak Maon Ibu Suntari. Hari Kamis nggih, jam 7 dalu kados biasanipun. Ingkang ngladosi firman Bapak Ayub Julami, ingkang ngladosi pepujian Ibu Talita. Oh, kembali ke hari Rabu Bapak Ibu. Hari Rabu teng GKMI Tanjung Karang, karena ini berhubungan dengan transport dan tempat juga, bagi Bapak Ibu yang mau ikut ke sana lansia bisa daftar ke Bu Eni. Ngaten ya Bapak Ibu.
hari Rabu, Kamis PA, Jumat kosong, Sabtu pemuda. Ibadah pemuda remaja hari Sabtu dilayani untuk firman Saudari Milen, untuk pujian Saudari Api. Untuk hari Minggu tanggal 26 Mei tahun 2024, ibadah di Induk, firman akan dilayani Bapak Suhadi Prayitno, doa pembuka Ibu Kristiana, doa penutup Bapak Jamile, singer Ibu Kristiana kalian Ibu Hari, pepantan ingkang madosi firman Ibu Giati. Dinten Minggu tanggal 26 Mei kita juga dapat undangan Bapak Ibu, ada kakak KPR PGKJ sekecamatan di tanggal 26 niki minggu ngajeng bertempat di GBI Tanjung Rejo. Ibadah dimulai jam 5 sore. Ini juga berhubungan dengan tempat GBI Tanjung Rejo minta supaya Bapak Ibu yang akan hadir ke sana nanti bisa didata tiap gereja supaya GBI Tanjung Rejo bisa mempersiapkan tempatnya Bapak Ibu. Nah ini nanti bisa mendaftar juga ke saya untuk hari Minggunya. Jadi untuk hari Senin ke GIA, kalian ke GBI Tanjung Rejo hari Minggu depan nanti bisa mendaftar ke saya. Ini untuk kegiatan selama seminggu ke depan. Persembahan minggu kedua tanggal 12 Mei tahun 2024, persembahan yang masuk untuk persembahan minggu Rp356.000, persembahan perpuluhan ada 2 amplop Rp230.000, persembahan kematian Rp20.000, persembahan dompet misi Rp145.000, persembahan transportasi Rp228.000, simpanan Natal Rp50.000, dan persembahan dari PT Pura Rp1 juta. Terima kasih, kiranya Tuhan senantiasa memberkati Bapak Ibu saudara semua. Untuk kuartal lain-lain, setelah ibadah ada besar untuk penggalian dana retret pemuda remaja. Yang kedua, setelah ibadah ada perjamuan kasih Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti bisa kumpul Bujono Sesarengan ini ada di samping gereja di depan kota. Demikian Bapak Ibu untuk fakta jemaat di pagi hari ini. Dan sebelum saya kembalikan ke WL Bapak Slamet, dari Ketua Panitia Retret tahun ini Bapak Suhadi Prayitno minta waktu Bapak Ibu semua ada yang mau disampaikan. Monggo Pak. Terima kasih Bu untuk waktunya. Salam. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Bekok, kabelnya bekok. Saudaraku yang dikasih Tuhan, sesuai dengan kesepakatan kita bersama pada waktu sidang jemaat tahun 2024 dan juga sudah digodok pada rapat majelis tahun 2024, bahwasanya kita akan mengadakan retret, dan retret ini diadakan 2 tahun sekali. Maksudnya Bapak Ibu ya. Jadi kita semua sudah setuju diadakan retret. Dan untuk retretnya karena 2 tahun sekali, jadi retret umum akan diadakan pada tahun 2025. Untuk 1 tahun lagi masih ada waktu Bapak Ibu. Dan untuk pelaksanaannya nanti saya meminta doanya dari Bapak Ibu semua. Kita akan panitia retret akan mengadakan rapat secepatnya. Setelah itu nanti kita akan memberitahukan tentang pelaksanaannya juga. Dan kami panitia mengharapkan Bapak Ibu semua bisa mengikuti acara nanti Bapak Ibu, acara retret yang sudah kita sepakati bersama.
Dan saya juga sangat mengharapkan Bapak Ibu untuk ikut bersama-sama. Jadi tidak ada yang tidak ikut ya. Kita usahakan karena sudah kita kesepakati Bapak Ibu, jadi kita ikut bersama. Ngerti ya Bapak ya? Dan satu lagi Bapak Ibu, kita minta kerjasamanya, yaitu sangat butuh doa dari Bapak Ibu semua. Dan juga satu lagi, kita juga sangat membutuhkan dana dari Bapak Ibu semua supaya acara retret nanti pada tahun 2025 bisa terselenggara dengan baik dan semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Demikian Bapak Ibu, saya dari panitia retret yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Waktu selanjutnya diserahkan kepada Pak Slamet, monggo. Bersama Bapak Ibu kita akan mengakhiri ibadah raya pagi ini. Kita bersama-sama akan memuji Tuhan dengan penuh sukacita, pilih Roh Suci, maka yo mana kita.
Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas pertolongan-Mu Tuhan, atas kemurahan-Mu, atas kasih karunia-Mu. Kami boleh melaksanakan ibadah di hari Pentakosta ini dengan penuh dengan berkat Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, dan kami senantiasa memohon berkat Allah boleh mengalir dalam kehidupan kami. Sidang jemaat yang dikasih dan diberkati Tuhan, arahkan hati panjenengan kepada Tuhan. Terimalah berkat yang daripada Allah itu sendiri. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin.